Nah, Aceh tentu menyelesaikan persoalan ganja saja itu belum tuntas. Tambah lagi sabu. Artinya kalau ini tidak didukung oleh semua stakeholder dan para pemangku kepentingan yang lain, maka ini akan berbahaya. Halo sahabat BNNP Aceh, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu walaupun di masa pandemi COVID-19. Dan hari ini kembali lagi bersama Balkis di podcast BNNP Aceh hari ini. Dimana kali ini kita akan bertemu dengan seseorang yang spesial, tentunya hadir di BNNP Aceh hari ini. Ini adalah momen spesial yang harus benar-benar kita abadikan dan kita simak dari awal sampai dengan akhir ya. Pasti hari ini sahabat BNNP Aceh sering lihat ya, karena beliau sering muncul di televisi juga, dan beliau merupakan pengacara ibu kota dan juga sudah melakukan berbagai kegiatan juga sering di Provinsi Aceh juga. Hari ini hadir Bapak Dr. Haji Rasman Arif Nasution SH, SAG, MA, PhD. Lengkap saya bilang hari ini ya Pak ya. Karena ini memang benar-benar momen spesial. Hari ini sudah ada di sini juga bersebelahan dengan Balkis. Baik, assalamualaikum Bapak Rasman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balkis, selamat siang. Selamat siang. Puhalba Bapak udah bisa bahasa Aceh? Dikit-dikit, bacot ya. Ya, bacot. Apa kabarnya Pak? Artinya? Alhamdulillah, saya kurang tahu. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Jadi kalau biasanya datang ke Aceh, banyak masyarakat Aceh yang bilang puhaba, artinya apa kabar Pak? Oke, udah dapat ya? Yang saya tahu hanapeh nanong. Hanapeh hana inong ya? Iya. Tapi itu candaan, bukan artinya serius. Karena di mana-mana daerah itu ada masing-masing punya bahasa-bahasa yang bahasa jadi lucu-lucuan. Iya, betul. Kayak kami di Medan, horas bah. Iya. Kelihatannya keras, padahal horas itu sama dengan selamat datang. Oke. Nah, itu bahasa Bataknya begitu. Jadi memang ada keunikan ya setiap daerah. Datang ke Aceh ditanya puhaba, datang ke Medan horas ya Pak ya. Iya, benar. Dah Pak, ngomong-ngomong udah sampai di Aceh, aktivitasnya apa aja nih Pak? Terima kasih Adinda Balkis dan semua sahabat BNNP Aceh yang ada di seluruh Nangro Aceh Darussalam. Saya menyapa adik-adik semua, sahabat-sahabat semua. Saya ingin sampaikan bahwa saya memang dalam 2 bulan terakhir sering turun ke Banda Aceh. Dan dulu waktu saya DPRD itu pernah berkunjung ke Banda Aceh, tapi itu by flight, pesawat. Selama ini saya penasaran, katanya jalan ke Aceh itu mulus dan lurus. Dalam ini dari Medan ke Banda Aceh. Saya kebetulan orang Medan, cuma sudah hijrah ke ibu kota. Dan ternyata setelah saya lewati asik. Jadi saya dari Medan, Kota Binjai, Langkat, kemudian Kuala Simpang, kemudian Langsa, kemudian ya Luxmawe, kemudian Biren, kemudian lanjut dengan Seulawah ya sampai begitu ya saya sebut saja, Aceh besar, akhirnya sampai ke Kota Banda Aceh. Dan ternyata jalannya mulus, konstruksi jalannya bagus, lebar dan hanya sedikit tikungan. Kemudian dulu saya itu hanya datang 1 malam, sehingga saya relatif tidak mengenal. Meskipun di sini almarhum Profesor Farid Wajid Ibrahim, mantan rektor Yayan Ar-Raniri atau UIN Ar-Raniri itu sahabat kental saya. Saya satu school dengan dia, sama-sama foreign students, kemudian satu supervisor. Cuma dia langsung melanjutkan profesi dosennya sehingga mendapat gelar profesor dan menjadi rektor. Saya masuk di dunia politisi, menjadi anggota DPRD dan pernah menjadi wakil rektor di swasta. Tapi tidak menerjunkan lagi di dunia akademisi. Nah, sekarang perguruan tinggi swasta boleh mengajukan profesor. Nah, saya sedang berupaya untuk membuat jurnal-jurnal supaya juga saya, karena saya merasa
profesor itu pantas untuk saya dapatkan. Nah, balik ke Banda Aceh. Begitu saya sampai di Banda Aceh, saya teringat ayam tangkap. Dan setelah ayam tangkap, saya punya sahabat namanya Alex. Dan kemudian Pak Kombes Marzuki, Irwasda Polda Aceh. Kita diskusi, ternyata ada yang enak lagi, salah satu makannya. Nah, saya nanti promosi nggak enak, tapi saya harus sebut dong. Namanya tempat makan yang ada di bandara, yaitu Cutbit. Nah, di situ saya rasakan ada daging yang direbus lalu digoreng. Dan itu dikombinasi dengan ayam tangkap. Yang menurut saya dulu ternyata tempat saya itu adalah ayam pramugari. Nah, bagi saya pramugari, Cutbit itu sama-sama enak gitu. Nah, ternyata semakin saya masuk ke kota Banda Aceh, semakin saya merasa bahwa Banda Aceh ini memang luar biasa. Kotanya tertata, indah dan islami sekali. Dan relatif. Saya tanya termasuk klien-klien saya yang bukan orang Aceh. Ya katakanlah keturunan Tionghoa. Mereka ternyata aman, damai. Termasuk ketika sebelum terjadi rekonsiliasi nasional yang terjadi di Helsinki, di kalau saya tidak Swedia atau karena itu maka saya merasa Aceh ini benar-benar luar biasa. Tentu sebagai seorang lawyer yang menangani banyak perkara yang hampir semua orang tahu di bumi Aceh Darussalam ini banyak sekali peredaran ganja. Banyak yang ditangkap di perbatasan, terutama di Langkat. Banyak ditangkap di perbatasan Dairi. Karena itu berbatasan langsung dengan Aceh Tenggara. Dan ada juga yang kadang-kadang melalui bandara Polonia. Sekarang Kuala Namu. Begitu juga dengan bandara Sultan Iskandar Muda. Jadi semua ini saya ingin tahu gitu. Saya ingin tahu bagaimana sih sebenarnya pohon atau daunnya ganja itu. Dan ternyata saya tanya peredarannya dan tingkat kejahatan narkobanya di sini yang saya pantau dalam 2 bulan terakhir yang saya berkunjung itu biasa-biasa saja. Artinya tidak ada yang perlu ditakutkan. Nah, kemudian setelah saya berdiskusi kemarin panjang lebar dengan Pak Heru selaku Kepala BNN Provinsi Aceh, Mas Brigjen Polisi Heru, beliau bercerita kepada saya bahwa di sini rileks, Bang. Saya bisa melihat pegunungan, kemudian saya bisa mengeluarkan ide-ide segar, dan ternyata saya lihat dari depan sampai ke dalam studio mini ini luar biasa. Saya kemarin nanya ini waktu kita mau pulang beliau antar saya, itu apa Bang? Mas, oh itu studio kita, saya lihat ruang ekspor. Loh, Ben Aceh gimana? Abang mau buat testimoni? Mau dong, saya bilang. Karena saya harus berkata, ya sebagai seorang lawyer, kita punya prinsip fiat justitia ruat suelum. Tegakkan hukum meskipun langit runtuh. Artinya ada di situ kebenaran. Ada kebenaran di situ. Tidak boleh kita pungkiri. Katakan yang benar itu meskipun pahit. Nah, kan begitu ya? Jadi kamu katakan meskipun pahit. Karena itu saya melihat Aceh ini ternyata dari segi peredaran narkobanya sudah terawasi dengan baik. Tentu ini perannya BNNP. Perannya kerjasama dengan pihak Polda Aceh, Polres dan BNN Pusat serta Mabes Polri. Bahkan baru-baru ini ada penangkapan 4,5 kilogram atau 4,5 ton ya, berapa ya? 4,5 ton apa 45 kilogram? 4,5 ton. Hasil kerjasama dengan Mabes Polri dan BNN Provinsi Nangro Aceh Darussalam juga Polda dan BNN Pusat. Ya? Tapi dan itu adalah sabu, bukan narkoba. Dalam hal ini narkoba dalam pengertian ganja. Nah, karena itu maka ternyata orang melihat bahwa pangsa pasar itu di Aceh ini bisa dimasuki gitu. Padahal ini daerah yang sangat paling ujung, 0 kilometer. Maka kalaupun mau bermain ke Sabang. Kan begitu ya? Nah, jadi sekarang dengan situasi yang terjadi ini, dengan kondisi conditional objektif yang ada sekarang ini, maka kalau sudah sabu masuk, artinya ada peredaran. Dan begitu cepat ditangkap dan diproses oleh pihak
Mabes Polri, BNN Pusat dan BNN Provinsi kerjasama dengan BNN Polda Nangro Aceh Darussalam ada Polda Aceh, maka saya melihat di sini aman-aman saja. Aman-aman saja ya Pak? Sehat-sehat saja. Nah, itu satu poin. Iya. Poin yang kedua, saya melihat dari sisi pendekatan pergaulan. Yang saya lihat di sini juga orangnya care. Dan saya tidak kebayang yang dulu katanya Seram, dahsyat, apalagi masa dom. Kita juga sangar mendengar muallimin. Kita sangar kalau yang saya disebut Zakir Manaf, ya kan? Kita mendengar misalnya Syafi'i yang meninggal karena ada rasa ketidakpuasan. Tapi ternyata mereka bisa melupakan itu semua begitu perjanjian Helsinki ditandatangani. Artinya apa? Aceh ini memang paham. Sekali kita berkomitmen untuk membangun persahabatan ukhuwah Islamiyah misalnya. Komitmen, maka saat itu kita akan beristiqomah. Kita konsisten untuk membesarkan Nangro Aceh Darussalam. Nah, tentu sebagai orang Sumatera, ini kita ini satu tarikan ini. Sumatera Utara, Nangro Aceh Darussalam dan Pulau Sumatera, kita ini kan berbeda-beda nih. Karakteristiknya kita tentu prihatin. Ada juga kepala daerah kita di sini yang diproses hukum. Sumatera Utara juga. Nah, saya berharap ke depan bumi Aceh lebih baik. Lebih baik lagi. Dari yang saya lihat. Terakhir makanan-makanannya. Saya merasakan saya orang Medan, budaya saya ada sedikit Sumatera Baratnya, ada sedikit Mandelingnya. Tapi saya Mandeling Tulen, Nasution. Makanannya pedas, asam, sedikit bergaram. Itu kesukaan saya. Sama kayak Aceh Pak ya? Ya. Jadi bukan yang saya temukan di Aceh begitu. Sehingga relatif sama dengan apa yang saya rasakan menu-menunya. Jadi 3 ini menurut saya Aceh memelihara itu. Baru maaf saya terlupa tadi ini tentang Masjid Baitur Rahim. Gimana Pak? Baitur Rahman ya. Saya dulu hanya lihat sekilas waktu datang. Sekarang saya masuk ke dalam. Termasuk klien saya, non-muslim saya suruh masuk. Mereka pakai hijab di dalam. Saya terbayang ini luar biasa. Seperti Madinah kecil, Masjid Nabawi. Karena itu memang mungkin ya menjadi salah satu contoh bagaimana Indonesia itu punya serambi Mekahnya, yaitu miniaturnya Masjidil Nabawi yang ada di bumi Aceh Darussalam, khususnya Banda Aceh. Museum-museum juga saya sudah datang, saya lihat semuanya orangnya care dan baik, dan mereka sepertinya mampu bangkit dari keterpurukan di mana Aceh ini menjadi perbincangan di dunia tahun 2004. 2004 ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat dari cerita dari Bapak Dr. Rasman ini memang datang ke Aceh penuh dengan kenyamanan ya Pak ya. Betul. Artinya boleh sering-sering datang ke Aceh nih Pak. Kalau memang benar-benar Aceh ini nyaman ketika Bapak datang ke Aceh. Nah Pak, ngomongin lagi tentang narkotika. Tadi Bapak sebutkan bahwa menuju ke Aceh jalannya juga nyaman, kemudian sampai ke kota Banda Aceh. Kita melihat juga masih banyak peredaran narkotika di Aceh juga nih Pak. Dari pandangan Bapak, melihat apa sih yang menjadi permasalahan sebenarnya persoalan narkotika ini seolah-olah tidak ada kalau kita berjalan ke kota Banda Aceh. Namun kalau kita ulik-ulik lagi, banyak sekali peredaran narkotika khususnya di Aceh nih Pak. Nah, yang saya katakan tadi biasa-biasa saja itu ternyata cerita yang kita dapat begitu kita masuk berbeda. Itu yang saya katakan. Bukan berarti tidak ada peredaran. Nah, jadi info itu kita lihat. Ini seperti kita seorang buta memegang telinga gajah atau memegang gading gajah. Dia merasa besar sekali. Padahal dia tidak bisa lihat. Gajah itu mana sih yang besar? Apakah matanya, gadingnya, atau mungkin badannya? Nah, begitu kita masuk, kita baru tahu
Oh ternyata tidak seperti itu. Nah Aceh saya lihat relatif berbeda dari apa yang diceritakan orang. Satu. Yang kedua, tentu juga ini peran dari penegak hukum. Pasca BNN dipimpin sahabat saya, Komjen Pol Purnawirawan Budi Waseso, yang mantan kepala BNN. Di situ baru kelihatan gebrakan BNN. Dulu orang nggak lirik BNN. Bahkan dulu BNN provinsi itu tidak ada. Saya masih ingat. Apalagi kabupaten kota. Tapi hari ini itu rebutan. Bintang 3, kemudian berjalan. Ini semangat. Kenapa? Karena dia mampu memberantas, menjadi perhatian publik. Ternyata di Dirkrimun, Krimsus, misalnya Dir Narkoba kalau di kabupaten kota, ditambah BNN, ditambah pusat, mereka bekerja sama dengan pemerintah daerah, maka ini bisa diberangus. Nah Aceh tentu menyelesaikan persoalan ganja saja itu belum tuntas. Tambah lagi sabu. Artinya kalau ini tidak di-fight, didukung oleh semua stakeholder dan para pemangku kepentingan yang lain, maka ini akan berbahaya. Karena itu dengan cara-cara seperti ini, pendekatan yang dilakukan oleh Mas Heru ini sangat baik. Karena memang pendekatan kepada pecandu narkoba itu tidak dengan serta-merta memarahi mereka. Kita bicara dari hati ke hati. Kita jelaskan efeknya begini. Makanya ada rehabilitasi. Yang saya lihat tadi di situ. Itu artinya apa? Kalau Anda mengkonsumsi narkoba, efeknya bukan kepada orang lain saja, tapi kepada diri Anda yang paling berat. Maka kalau Anda terkena narkoba, maka Anda siap-siap untuk menghilangkan masa depan Anda. Karena itu BNN sudah masuk di sini. Tapi harus juga diberi spirit untuk bangkit kembali seperti COVID sekarang. Kalau dia sudah terkena, maka ada obatnya. Dan dia harus konsisten. Maka diperlukan konsistensi dari pejabat-pejabat yang berwenang untuk ini. Dan orang-orang yang bergerak di bidang tenaga medisnya untuk mengobati yang bersangkutan. Maka Aceh menurut saya, kalau sekarang sudah terkontrol, bisa dilakukan tindakan antisipatif yang sangat ketat. Sehingga peredarannya bisa diminimalisir. Bahkan bisa jadi kosong. Kenapa pemerintah pusat tidak bisa? Saya yakin BNN pusat, Mabes Polri, kemudian BNN provinsi yang ada, termasuk Aceh yang sekarang katanya sudah ada 10 berapa kabupaten kota ya? 10 yang sudah terbentuk BNP di provinsi, di kabupaten kota, itu menggambarkan bagaimana sekarang BNNP itu penting. Tapi ada satu masukan bagi saya. Apa nih Pak? Karena dalam membangun koordinasi, karena saya berpengalaman di DPRD. Dalam membangun koordinasi, menurut saya, untuk kepala BNNP di provinsi seluruh Indonesia, itu harus dinaikkan grade-nya A. Dalam apa? Kepangkatan. Jadi jangan bintang 1, harus bintang 2. Kenapa? Karena dia koordinasi. Dia harus menjadi bagian dari Forkopimda menurut saya. Dia koordinasi dengan Pangdam, koordinasi dengan Kapolda, koordinasi dengan gubernur. Apalagi sekarang relatif polda-polda di seluruh Indonesia itu sudah bintang 1 semua. Riau, misalnya ya, Kepri, kemudian Kalimantan, itu rata-rata sudah grade-nya naik dari tipe B menjadi tipe A, bintang 1 ke bintang 2. Jadi ini harus sinkronisasi gitu loh. Kenapa? Karena yang yang diproses, yang ditugasi ini bukan kerja ringan. Nah itu satu. Yang kedua tentang personalia, SDM, ini penting. Orangnya harus banyak di situ, harus ramai dan berpengalaman, dan mentalnya harus kuat. Karena berhadapan dengan pengedar narkoba, ada 2 narkoba ini, ya, pengedar dan pemakai. Pengedar ini orang yang luar biasa mentalnya. Coba Anda lihat di Meksiko, di Brazil, di Nigeria. Ya, saya pernah ketemu dengan orang yang divonis seumur hidup gara-gara bandar narkoba dari Nigeria di salah satu rutan di Jakarta. Teman baik saya di situ bersama dengan dia. Kami diskusi.
Saya enjoy. Padahal seumur hidup, dia masuk umur 18 tahun. Dari usia 18 tahun. Dia harus 18 tahun lagi baru keluar. Tapi sebelum itu dia ketangkap lagi. Hukum lagi. Enjoy. Kenapa? Kenapa? Basisnya ada di luar negeri. Pergerakannya itu kita lihat. Ada dari Meksiko, ada dari Cina, ada dari Hong Kong, bahkan ada dari Malaysia. Belum lagi daerah Amerika Latin sana. Itu beredar sampai ke Indonesia. Dan ini kalau dibiarkan, ini menjadi pasar. Kenapa? Karena Pak Jokowi sudah mengatakan, Indonesia darurat narkoba. Kalau darurat narkoba, artinya harus dilengkapi dong. Infrastrukturnya, hardware dan software. Perangkat keras, perangkat lunak. SDM-nya, IT-nya, alatnya, itu harus lengkap. Nah, jadi menurut saya, pertama harus memang diperhatikan SDM-nya, kepangkatannya, dananya harus dianggarkan oleh DPR RI, kemudian koordinasinya. Bagaimana kalau bintang 1 koordinasi ke Pangdam dengan Kapolda yang bintang 2 kurang pede. Kurang pede pasti dong. Karena nggak bisa kita pungkiri garis komando itu bintang 1 dan bintang 2 itu komandan siap. Nah, ini beda. Sementara kita bicara tentang tugas, bos. Nggak bisa. Makanya kalau dalam hukum ada yang disebut dengan equality before the law. Iya. Setiap orang bersamaan kedudukannya di mata hukum. Kalau bahasa paling tren di dunia adalah Vox Populi Vox Dei. Suara Tuhan adalah suara rakyat. Jadi kepentingan masyarakat itu adalah di atas segala-galanya. Keadilan itu. Makanya justice for all. Keadilan untuk semua, bukan untuk satu kelompok. Begitu. Artinya bahwa ini benar-benar ruang podcast ini ruang ekspresi Pak ya. Masukan dari Bapak tadi udah didengar oleh banyak masyarakat juga tentunya ini. Dan pasti ini berkaitan dengan hukum-hukum juga Pak. Setelah ini menurut pandangan Bapak, bagaimana pandangan Bapak terkait putusan-putusan hukum terhadap para pelaku kejahatan narkotika? Apa sudah sesuai dengan putusan yang dijatuhkan untuk para pelakunya? Melihat dari informasi yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya. Memang saya lihat sudah ada hukuman mati. Ya, ada hukuman mati. Kemudian ada hukuman seumur hidup. Relatif ada perubahan. Tapi yang masuk sekarang ini tonton terus gitu. Nah, artinya dari segi hukuman sudah oke ini barang. Dan kita ingat masih Freddy Budiman mati ya, ditembak. Ya kan ada hukuman tembak sekarang, hukuman mati. Kalau masih ada peredaran artinya bandara-bandara yang ada di Indonesia, terutama yang international road, itu harus betul-betul dijaga. Termasuk X-ray-nya dipercanggih. Karena mereka memang punya alat canggih. Kemudian kita punya, katakanlah, port-port, pelabuhan-pelabuhan. Itu juga harus ketat. Di kontainer-kontainer itu mereka bisa balut. Kayak kemarin misalnya, mereka bisa buat seperti buah mangga yang benar, di dalamnya itu narkoba. Bayangkan itu. Mereka bisa kelola. Terus saya bercerita dengan teman saya Nigeria itu. Mereka buat satu pipa baja, ya, satu pipa baja itu yang besinya itu begitu berat, biar bisa mereka masukkan ke dalam. Itu isinya narkoba semua. Nah, jadi kalau itu tidak kuat penanganannya dan tidak alatnya canggih, mereka pasti bisa lolos. Jadi menurut saya ini harus betul-betul diperhatikan. Lalu yang terakhir, urusan hukumnya ini, polisi sebagai fungsi penyidikan harus benar-benar menerapkan pasal sesuai dengan pelakunya. Jangan dibelok-belok. Yang tadinya pengedar jadi pemakai, yang jadi pemakai jadi pengedar. Tidak boleh. Harus jujur, karena kalau dunia sudah memberangus narkoba, Indonesia menjadi darurat narkoba, bahaya buat bangsa ini ke depan. Bahaya sekali. Anda bisa lihat geng narkoba di Meksiko, di Brazil, mereka menjadi penguasa karena lahan uang ada di situ. Bayangkan satu ons itu 1 juta. Kalau 4,5 ton, sudah berapa ratus miliar, triliun bahkan. Pasti tergiur Pak ya.
Kalau kita melihat memang dari informasi dari Bapak sampaikan bahwa ini benar-benar harus dibenahi peradilan hukum ya. Yeah. Kita yang harus peradilan hukum kita yang harus dibenahi terkait dengan permasalahan narkotika juga ini Pak ya. Dan melihat lagi bahwa informasi yang disampaikan Bapak Rasman ini bahwa gimana sih sebenarnya kinerja BNN khususnya BNNP Aceh di bawah kepemimpinan Bapak Heru Pranoto dan jajarannya selama ini? Kalau saya lihat itu tadi ada penangkapan, bahkan mereka juga ada tangkap di luar yang 4,5 kerjasama dengan Mabes Polri itu juga ada penangkapan. Nah kemudian saya lihat cara berpikir Mas Heru ini, dia pendekatannya juga ada pendekatan seni. Seni itu tentu pendekatan psikologis. Saya lihat ada zona integritas, ada ruang ekspresi BNN Aceh, War on Drugs, yang moto dari Kepala BNN sekarang. Dulu say no to drugs, katakan tidak untuk narkoba. Sekarang war on drugs, perang dalam narkoba, kira-kira begitu, atau perang untuk narkoba. Ini kata yang sangat padu gitu, pakemnya jelas, tidak ada kata lain kecuali perang. Nah kalau perang, kalau ibarat saya, this is my war, ini perang saya. Wah ini nggak main-main nih bos. Jangan main-main ya Pak. Perang itu adalah to be or not to be. Kalau tidak kamu yang mati, saya yang mati. Kalau narkoba tidak bisa berangus, maka Anda akan sengsara. Kalau begitu, kalau narkoba beredar luas di Indonesia, bangsa ini akan bisa hancur. Karena narkoba. Karena menimbulkan gila, stres, depresi, dan muncul kejahatan. Saya lihat teman saya yang terkena narkoba. Dia langsung gesek itu badannya pakai pisau silet, dia jalan sendiri. Nah, akibat itu dia akan sengsara dan tidak dapat dia akan mencuri. Tidak dapat dia akan membunuh. Ini tidak jauh beda dengan minuman keras. Tapi kalau minuman keras, dia seketika dia minum, dia mabuk. Nanti sadar lagi. Kalau ini membunuh pelan-pelan. Narkoba ini adalah pembunuh pelan-pelan. Jadi ini memang musuh yang tidak bisa dihindari. Jadi memang harus kita perangi Pak ya. Ya. Dan ini ternyata kita udah banyak bahas juga. Dan ini memberikan ruang apresiasi untuk kita. Terima kasih. Dan juga membuka wawasan masyarakat Aceh juga Pak, khususnya ini. Maka berakhir pula pertanyaan-pertanyaan yang Bakis sampaikan tadi barusan. Dan mungkin terakhir apa sih Pak kata-kata yang ingin disampaikan kepada sahabat BNNP Aceh, singkat aja nih Pak untuk menutup podcast kita hari ini. Ya, saya sampaikan kepada sahabat BNNP Aceh. Pertama, dukung penuh program Bapak Brigadir Jenderal Polisi Heru Pranoto untuk bagaimana bisa narkoba diminimalisir peredarannya dan bila perlu di-zerokan peredarannya. Meskipun ini berat, tapi harus ada optimisme. Yang kedua, saya melihat jujur ya, kalau kami itu dalam hukum, saksi itu harus satu syaratnya melihat, menyaksikan, bukan lihat saja lagi, menyaksikan betul, kemudian mendengar, kemudian mengetahui dan atau mengalami. Jadi saya, apa yang saya lihat, kemarin saya datang, wah ini istimewa juga ini BNNP ini. Saya ngomong sama beliau, ini ide abang, iya ini saya. Jadi bukan beliau yang cerita, saya yang datang, terus saya lihat ada perubahan. Nah menurut saya ini paradigma baru. Pendekatannya itu ternyata pendekatan hukum dan pendekatan knowledge yang tentu dilakukan dengan smart atau smooth. Yang ini bagi anak-anak muda yang kalangannya ini banyak pecandu-pecandu narkoba, para pesahabat BNN, percayalah kalian akan sehat. Dan jujur kepemimpinan Mas Heru ini luar biasa. Luar biasa. Sehingga sampai mendapat penghargaan dan pernyataan dari
Kepala BNN Pak Petrus Golos, Komjen, bahwa Aceh ini terdepan dan terbaik. Wow, Mudah-mudahan Bumi Nangro Aceh Darussalam terbebas dari narkoba, dan kita selalu berpikir bahwa hidup yang beliau sebut tadi, saya sampaikan, harus berpikir khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain. Banyak. Jadi ini yang saya pikir perlu untuk kita renungkan. Kita harus bermanfaat bagi orang lain. Balkis harus bermanfaat bagi orang lain. Iya. Dibuat ruang ekspresi ini pasti untuk bermanfaat bagi orang lain. Dibuat BNNP ini pasti. Ini bukan lawan. Jangan dimusuhi ini. Ini memperbaiki umat, memperbaiki warga negara Republik Indonesia. Karena itu saya berdoa, mudah-mudahan Mas Heru dan BNN Aceh bisa menjadi yang terbaik dan terdepan secara terus-menerus, sehingga menjadi proyek atau percontohan pilot project bagi daerah-daerah lain. Yang lain. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak. Baik. Dan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, tentunya yang paling kita ingat bahwa sahabat BNNP yang disampaikan oleh Bapak Dr. Rasman adalah kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dan tentunya ruang ekspresi ini juga bisa bermanfaat bagi orang banyak juga. Di momen spesial hari ini kedatangan orang luar biasa hadir di Aceh, Bapak Dr. Haji Rasman Arif Nasution SH SAG MA PhD. Dan tentunya ini menjadi ilmu kita dan wawasan yang luar biasa juga untuk kita. Dan akhirnya saya Putri Balkis pamit undur diri dari podcast BNNP Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.